saya Tisam Sakariska dan partner saya Dani Prihandoko. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang logistic progression dari tahapan pre-processingnya, tahapan logistic progressionnya, dan tahapan evaluasinya. Nah, dataset yang kita ambil sekarang itu adalah tentang IMDb review. Untuk yang saya jelaskan kali ini adalah tahapan pre-processingnya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport seluruh library yang diperlukan untuk melakukan logistic progression ini. Ada list yang paling atas ya, yang pertama kali, blok program pertama kali itu. Dari kita mengimportkan NumPy, Pandas, kemudian import stopward, sama import tokenizer. Kemudian termasuk kita juga mengimportkan dataset kita yang telah kita simpan di Google Drive. Nah, kemudian kita melakukan install stopward sama WordPunk dan point di blok program yang kedua. Kemudian kita run untuk menginstal importnya. Ini juga termasuk menginstal NLTK-nya ya. Nah, selanjutnya itu kita menampilkan data review dari IMDb tersebut. Jadi yang kita tampilkan ada 10 data dan di sana udah terlihat review sama sentimennya. Sentimennya ada positif dan negatif. Kita run kembali untuk melihat datanya. Nah, di sana kita menampilkan 10 data karena di headnya kita menampilkan hanya 10. Kemudian ini adalah IMDb data sentimennya, itu dijelaskan bahwa di sana terhitung ada 50.000 review sama 50.000 sentimen untuk countnya. Kemudian di unit itu yang berarti ada 4.900 review ya, kata yang berbeda, sama sentimennya ada 2, yang dimana sentimen ada 2 itu positif dan negatif. Untuk top itu adalah kata-kata yang paling banyak muncul di sana, seperti ditampilkan yang di run program kita, yaitu love today, dan kemudian itu sentimennya positif. Nah, untuk frekuensinya udah dilihat, review ada 5 sama sentimennya ada 25.000. Kemudian kita lakukan IMDb sentimen value counts, yang mana di sana positifnya terlihat 25.000 sama negatifnya juga 25.000. Nah, selanjutnya kita melakukan split dataset, yang dimana kita melakukan trend dataset sama test dataset. Trend dataset itu yang baris awal ada 40.000 dataset, dan test datasetnya kita menggunakan 10.000. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan tokenizing of the text. Nah, itu artinya kita mengubah mengkonversi kalimat menjadi urutan integer. Nah, kemudian selanjutnya kita removing HTML strip, itu artinya kita menghapus kalimat HTML yang ada pada kalimat dataset IMDb tersebut. Jadi kita menghilangkan kata kalimat HTML-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan remove spesial karakter, sama karakter-karakter yang ada di kalimat kita hapus semua menggunakan kode program tersebut. Selanjutnya kita melakukan stemming of the text, berarti kita mengubah suatu kata itu menjadi kata dasar. Nah, ini prosesnya agak sedikit lama karena data yang digunakan itu cukup banyak ya. Nah, selanjutnya kita melakukan set stop word. Jadi dimana yang pertama kita remove the stop word. Jadi kita menghapus data-data kata yang kurang penting gitu. Maka setelah di run muncullah data yang dihapus itu seperti off, up, doesn't, edit, dan we. Nah, selanjutnya ini masuk ke normalisasi trend review. Nah, di sana ada trend review IMDb 40.000 dan menghasilkan
uh, hasil run program yang seperti ini itu menormalisasikan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan logistic regression yang akan dijelaskan oleh Dani. Nah, selanjutnya adalah vectorize atau membuat vektor data pada words yang kita ambil dari train beserta tesnya. Saat kita run, didapatkan data pada train itu sekitar 4.000 dan tesnya itu ada 10.000. Pada train itu ada 40.000 dan pada tes ada 10.000 data vektor yang didapat, dan itu untuk perhitungan pada back of words-nya saja. Kemudian menggunakan TF-IDF vectorize akan didapatkan range data berupa didapat pada data trainnya itu berupa 40.000 dan pada data tesnya terdapat 10.000. Kemudian kita akan melabeling data sentimen data menggunakan label binarizer. Pada proses sebelumnya kita sudah mengimport perintah label binarizer yang kemudian saat kita run, data itu akan menuju pada sentimen IMDb yang berupa data sebanyak 50.000 pada satu kolom. Kemudian pada data trend dan data test sentimen data, kita akan membuat data itu menjadi bentuknya splitting agar selanjutnya perintah untuk logistic regression. Max iterasi berupa sebanyak 500, C sama dengan 1, random state sebanyak 42. Nah, kemudian sini terbagi dalam dua metode, yaitu menggunakan BOW dan TF-IDF. Dari yang data yang diambil merupakan data dari train, review, dan train dari sentimen. Saat dijalankan, akan didapat data berupa hasil dari logistic regression menggunakan metode BOW dan metode TF-IDF yang hasilnya jelaskan bahwa total dari berikutnya adalah prediksi dari model pada tes review yang menggunakan metode BOW dan metode TF-IDF yang akan didapatkan hasilnya berupa bentuk matriks 00, 00, 1 dalam bentuk sejumlah data 50.000 dan yang hanya ditampilkan adalah 6 digit saja. Untuk keakuratan data skor dari tes sentimen menggunakan BOW, metode BOW dan TF-IDF mendapatkan hasil prediksi skor sebesar 0,7512 dari metode BOW dan 0,75 dari TF-IDF. Nah, nanti hal akurasi ini akan dapat dievaluasi atau diuji coba pada proses tahap nantinya untuk memastikan bahwa data ini apakah benar-benar dapat sinkron atau tidak. Kemudian, untuk klasifikasi report dari menggunakan metode BOW dan menggunakan metode TF-IDF pada target positif dan negatif. Jadi data itu hanya berpatokan pada positif dan negatif. Jadi tidak perlu mengubah positif negatif menjadi angka 0101. Jadi presisinya sebesar 0,75, recall-nya sebesar 0,75 dan F1 score dari 0,75. Didapatkan kenapa data ini sama 0,75 karena datanya seimbang antara negatif dan positif itu bersifat 50% 50%. Dan untuk data tabel di atas ini menggunakan metode BOW dan ini menggunakan metode TF-IDF. Yang kemudian saat tahap berikutnya adalah evaluasi yang terpaku pada matriks dari data sebelumnya. Jika dihasilkan, akan dapat hasil matriks seperti ini. Yang kemudian, jika
kita tambahkan pada hasil data sebelumnya, 3768 ditambah 1239 ditambah 1249 ditambah 374 sama dengan hasilnya akan 10.000, yang kemudian data 10.000 ini akan kita ambil dari matriksnya sebesar 3768, kemudian ditambahkan ke 3744, mengambil data dari sini, yang kemudian dapatlah hasil 7.512, yang kemudian data ini akan kita bagi dari data sebelumnya 10.000, yang hasilnya itu akan menghasilkan 0,75212, yang ini kita mengambil dari matriks dari BOW, dan jika kita sinkronkan atau kita samakan dengan data akurasi, dia akan sama datanya pada akurasi dengan untuk memastikan bahwa perhitungannya itu tepat. Dan untuk menampilkan figur data menggunakan bilinear itu, jika kita tampilkan, datanya akan tampil berupa gambar seperti ini dengan jumlah besarnya kata yang muncul itu akan sesuai dengan ukuran gambar yang ada di sini. Kemudian untuk perhitungan sentimennya, kita berpatokan pada perhitungan good and bad, yang berdasarkan bahwa kalau good itu berupa positif dan bad itu berupa negatif, yang hasil akhirnya bahwa ada grafik di sini sebesar 25.000 untuk positif dan 25.000 untuk negatif. Mungkin sekian dari saya untuk logistic regression.